headset putus mulu, heran makanya gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Umisel. Baik teman-teman dan viewer semua Umisel berada. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol sama Bang Okta. Beliau teknisi HP sekaligus yang standby di toko. Kita akan tanya-tanya kira-kira jam berapa aja sih yang paling rame di counter itu ya. Kayak sekarang nih saya upload jam setengah 12. Sepi ini ya. Karena emang lagi panas kayak gini ya. Kira-kira jam berapa aja sih yang paling rame orang belanja itu ya. Tapi kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Bang Okta, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat ini di siang yang panas banget ini ya. Ya, lumayan. Insyaallah. Harudang. Doanya pengen rame gitu, gimana caranya ini. Cuman kalau ditanya jam-jam rame, harusnya jam segini udah rame biasanya. Tapi karena panas dan juga corona juga, yaitu yang mengakibatkan hampir 70% kita itu menurun gitu. Tapi kalau jam yang paling rame itu biasanya sih dari jam 2, karena itu udah mulai adem gitu ya. Jam 2 sampai jam 8 itu udah mulai rame itu pastinya. Dan yang paling puncak-puncaknya itu sore, karena sore itu jam kerja. Dari jam 5 nyampe jam 9 itu udah pasti bakal rame. Karena dimana orang pada pulang kerja jam segitu terus gitu. Berarti itu jam-jam yang paling rame ya? Jadi kalau jam segitu kita harus standby. Kalau jam 8 malam itu rame nggak Bang? Sama jam 9? Nah, kalau buat jam 8 sampai jam 9 itu kebanyakan orang yang beli barang-barang, yang beli aksesoris atau yang servis HP. Karena jam segitu orang baru pulang kerja, terus orang biasanya lagi santai gitu kan, sambil milih-milih barang. Ternyata ditanya di sini ada servis HP, sekalian dia nanya-nanya, "Oh, di sini bisa servis HP, gimana pelayanannya?" Terus saya keluhannya seperti apa. Saat dia nyaman, orang pasti pengen bawa gitu 1 atau 2 HP-nya, walaupun pengecekan doang. Karena alhamdulillah di kita di Umisel untuk pengecekan sendiri itu gratis tanpa bayar ya. Makanya banyak orang yang datang ke sini gitu. Pernah nggak Bang dapat customer dia ngebandingin harga sama yang di online? Contoh, ini kan kita jual 30, terus dia lihat di online, "Bang, nih di online 10.000 kok jual 30 gitu." Pernah nggak dapat customer kayak gitu? Ya, jadi dia ngebandingin di online gitu Bang. Wah, kalau yang begitu karena kawasan kita perumahan ya, komplek terutamanya. Jadi orang-orang tuh pada pinter-pinter gitu. Dia melihat di online dibandingkan dengan yang di pasar sekian gitu. Cuman kita sebagai penjual pastinya pinter-pinter menggunakan trik-trik dagang kita biar orang juga mau beli atau kita aja sendiri closing gitu. Ya kita sendiri paling bertanya, kalau di harga sekian 10.000 ya paling kita ngasih harga tetap, karena kan dia dari harga onlinenya sekian, cuman dia juga kan perlu yang namanya ongkir juga, belum ada waktu estimasi dia datangnya kapan, dan belum kemungkinan barang nyampe itu barang yang sesuai atau barang yang tidak sesuai gitu. Bisa jadi yang dia kirim itu bukan barang yang dia inginkan. Nah, itu kelemahan di online untuk saat ini. Cuman kalau kita sendiri kan di Umisel kita udah main online juga. Jadi kalau misalkan ada pelanggan yang dia datang dengan meminta harga online, ya kita kasih, karena dia tahu gitu. Karena orang tersebut jauh-jauh datang dari mana untuk datang sini juga udah alhamdulillah gitu. Terus mereka udah melihat juga udah wah banget gitu, dia udah ngelihat, oh di Umisel harga sekian, daripada dia ngorder mending dia datang sendiri. Nah itu udah bintang banget buat kita gitu. Jadi alhamdulillah pasar kita dari online juga offline juga main, makanya omset pun bismillah ya bisa dibilang wow gitu, walaupun dalam pandemi seperti ini gitu. Customer paling jauh yang pernah datang ke toko di negara mana Bang? Wah, kalau customer paling jauh ada yang dari Kairo. Ya, Kaironjo salah satunya. Kaironjo. Ya untuk kita paling wilayah paling jauh yang beli untuk saat ini masih dari Demak, ada yang dari Tasik, ada juga yang terakhir itu beli kalau buat offline-nya gitu. Ada yang dari Tanah Tinggi. Kalau kita kan letak di Pagedangan, jadi cukup lumayan lah kalau dari Tanah Tinggi gitu ya. Jadi bisa dibilang
jauh karena sistem kita walaupun kita offline tapi kita juga main online, baik dari Instagram, WhatsApp, juga dari Google Map. Karena salah satunya agar kita penjualan kita cepet itu ya dari itu, dari Google Map juga main, IG kita main, karena orang saat ini dia mainnya bukan hanya dari offline tapi online. Mereka tuh ingin instan, dia nggak tahu pengen servis HP kemana nih. Nah kita main di Google Map, dia cari di Google Map servis HP paling dekat mana. Nah keluar deh kita. Maka salah satu teknik dagang kita itu offline juga, online juga. Nah kalau offline tuh gimana sih? Offline tuh bisa dengan cara ramah kita gitu. Kita menjual menjajakan nggak boleh cemberut, nggak boleh kita jutek gitu, karena dengan begitu orang tuh enggan atau males, walaupun harga kita mungkin bisa dibilang agak lebih mahal dari harga yang sebelah, cuman orang pasti pengen beli ke kita. Karena kenapa? Karena orang beli itu bukan menggunakan logika, walaupun mereka murah, tapi kalau misalnya kitanya asik, kitanya enjoy, kitanya seneng diajak ngobrol, atau kitanya bisa memberikan kepuasan buat pelanggan, orang pasti mau beli walaupun dia harganya agak lebih mahal. Karena orang beli itu dengan emosionalnya, bukan dengan logikanya. Logikanya dia murah, cuman dia nggak asik karena jutek, ya orang pun nggak mau beli gitu. Walaupun kita mahal, pasti orang bakal beli gitu. Oke, terima kasih Bang Okta, ini sudah ngobrol-ngobrol panjang di sela-sela di siang hari haridang ya. Mungkin itu teman-teman, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang sudah buka counter supaya tetap eksis dan tetap percaya diri meskipun jarang yang datang membludak ya, tapi kita ikuti proses yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.